Halo guys, lagi heboh nih di acara Pak Mulyono, di mana massa yang hadir pada saat acara tersebut merasa dikebulin, merasa kecewa dengan apa yang menjadi perilaku panitia yang menjanji uang senilai 60.000, tetapi nyatanya mereka makanan pun tidak disediakan sama sekali. Dari pagi sampai malam mereka menunggu apa yang sudah dijanjikan, tapi tak kunjung-kunjung diberikan. Dan saya kira ini membuat massa yang hadir kesal dan mengancam untuk melaporkan panitia tersebut. Nah, tidak hanya itu, Mimin juga akan menyajikan pidato yang sangat berapi-api dari Dr. Tifa, di mana Dr. Tifa ini saya kira begitu getol untuk menyuarakan bagaimana agar si Fufu Fafa ini diadili. Dan saat ini Pak Prabowo memikul beban yang begitu berat, yaitu anak dari penguasa Solim. Itu kata Dr. Tifa. Nah, untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya. Dan silahkan sahabat-sahabat komentar. Wih, ada apa nih guys? Nah, Rame-rame nih. Jadi ini di Monas untuk 6 Ini sengaja sore digelapkan, kebetulan guys, kita ya, dari biar pagi. tidak Dijanjiinnya trending itu orangnya. kita dibayar 60.000 per orang. Oke, terus? Iya. Nah, setelah acara itu kan sore ya. Nah, disuruh dikumpul di Monas. Nggak tahu disuruh baris doang, tapi kita menunggu terus, tapi nggak Kasian, dibayar-bayar. Oh my god. Makanya ini jadi ribut semua. IO-nya bermasalah. Iya, karena kenapa ribut? Pertama, kita dari pagi. Kita Oke. belum sarapan. Pastinya banyak yang belum sarapan. Ntar dulu, nggak dapet nasi. Nggak dapat sama sekali. Katanya dibilang dapat roti, tapi rotinya belum, kayaknya Oh my ya God. kehabisan, nggak semuanya, nggak terjangkau semuanya. Terus juga apa lagi ya? Ini juga pertama yang bikin saus itu sampai ada yang pingsan. Oh. Itu udah di pukul sekitar jam setengah 6 sore. Iya. Lalu itu ada tiba-tiba kayaknya mungkin ada orang yang Nyusup gitu iya ya. nyusup gitu, kayak bikin ribut ke panitianya, jadi semuanya bubar semua, chaos, jadi kacau semuanya. Gila ya, terus. Karena emang belum dibayar sama sekali, kita semua ini belum dibayar sama sekali. Itu hitungannya aja udah satu orang per 60.000, apalagi sebanyak ini, itu belum dibayar sama sekali. Jadi, Wah, ini kacau. perlu nih, IO-nya perlu Iya. untuk somasi. Jadi kalau mana orang hukum, mana tadi? Universitas Pancasila orang hukum. Oh, malah kabur ya. Jadi kalau IO-nya nggak tanggung jawab, berarti bisa kita laporkan nih. Bisa. Ya kan? Wajib laporkan. Oke guys. Jadi ada berapa orang nih kira-kira yang hadir? Tadi aja sekitar hampir 1.000. Wow. Ya. 60.000 kali 1.000. Wih. Iya. Cuan guys, cuan. Kayak mendadak itu panitia. Iya. Memang sengaja digelapin. Karena mukanya biar nggak trending topik. Iya. Nanti kalau gua kasih terang, mukanya trending topik kalian nanti kan. Tapi yang jelas, ini acara hari ini kurang maksimal ya. Iya, bukan kurang maksimal lagi, justru ini benar-benar sama sekali. Ini justru benar-benar nggak sesuai Jadi, sama. kalian kecewa ya? Iya, kecewa sekali. Merasa ditipu ya? Iya, merasa ditipu. Iya. Karena gimana ya? Kan dari sebelum acara udah dikasih tahu nih, katanya sesuai peraturan. Tapi mana panitianya malah nggak, dia yang nggak sesuai sama peraturannya. Dari tadi mundur mandir. Udah panjang ngitung bolak-balik. Iya, tapi nggak dibayar-bayar. Oke, terima kasih Kak ya informasi. Mulyono, udah dulu dong, ya Allah. Oh, Mulyono. Udah. Lu udah kelar, udah selesai aja. Masih mau ngabisin duit negara buat acara-acara ribet-ribetan begitu. Udah mul, Mulyono. Astagfirullahaladzim. Para pendukung Presiden Prabowo 5 tahun ini merasa dipecundangi, dihianati, dibuat sakit hati dengan keputusan Presiden Prabowo masuk kabinet, menjadi menterinya, pembantunya, seorang penguasa zalim, pembohong, penipu, dan pengutang terbanyak sepanjang sejarah Republik ini. Termasuk menggandeng seorang yang sama sekali tidak kapabel, anak dari si penguasa zalim, pembohong, dan penipu. Dalam 8 bulan ini, saya mencoba memahami langkah Presiden Prabowo. Mengapa harus memilih Gibran sebagai wakil presiden? Namun, setelah hari ini, 20 Oktober 2024 tiba, tanpa halangan, saya akhirnya memahami bahwa Presiden Prabowo
tidak punya pilihan lain selain menggandeng Gibran menjadi wakil presiden. Untuk memastikan dukungan penuh si penguasa zalim mengucurkan dan menggelontorkan dana kampanye dan backup pihak-pihak termasuk lembaga-lembaga terkait dengan pemilihan presiden apabila Presiden Prabowo menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Presiden terdahulu menjadikan anak dari presiden terdahulu sebagai wakil presiden. Ternyata Tuhan Allah Subhanahu wa taala memiliki rencananya sendiri. Wa makaru wa makarullah berlaku dalam sebulan ini ketika mencuat akun Fufu Fafa yang selama 10 tahun ini dengan sadis, kejam, keji melontarkan berbagai caci maki, hinaan, risakan, bahkan fitnahan kepada Presiden Prabowo. Begitu keji pemilik akun Fufu Fafa ini bahkan menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang landak yang menggelinding, menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang yang menggemari makanan kroto, makanan binatang. Bahkan kekejian dan caci maki tidak cukup ditujukan kepada Presiden Prabowo saja, tetapi akun Fufu Fafa ini juga tidak henti melontarkan caci maki, hinaan dan fitnahan kepada putra tercinta Presiden Prabowo, Mas Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, seorang anak berbakti yang sangat sayang kepada ayahandanya, kepada ibundanya, yang dibesarkan sejak kecil dengan penuh penderitaan dan nestapa, tanpa kehadiran ayah yang dia sayangi dan ibu yang dia kasihi. Dia melanglang buana mencari pendidikan terbaik, memperjuangkan karir dan kehidupan terbaik. Mas Didit tidak pernah mengantungkan dirinya kepada orang tuanya, tidak pernah merepotkan ayahnya, tidak pernah menggunakan nama besar keluarganya untuk keuntungan dirinya sendiri. Mas Didit yang kini dengan karyanya yang menembus dunia internasional, tumbuh menjadi seorang dewasa yang membanggakan orang tua, keluarga besar dan bangsa ini. Namun, akun Fufu Fafa dengan kejinya melontarkan segala fitnahan yang biadab dan brutal kepada seseorang yang bahkan tidak punya salah apapun kepada dirinya. Kejadian akun Fufu Fafa ini menjadi ujian pertama bagi Presiden Prabowo. Bang, numpang tanya Bang, kenapa Prabowo melantik menteri-menteri bermasalah Bang? Karena Prabowo pun jadi presiden perolehan suaranya bermasalah. Kenapa Prabowo perolehan suaranya bermasalah Bang? Semua itu karena dukungan orang-orang bermasalah. Kenapa Prabowo didukung orang-orang bermasalah Bang? Kok tanya saya? Ya tanya orang yang memiliki ijazah yang bermasalah. Lah kok harus tanya orang yang memiliki ijazah bermasalah Bang? Karena orang yang memiliki ijazah bermasalah adalah orang yang membuat masalah. Kenapa sih pemilik ijazah bermasalah membuat masalah Bang? Karena banyak masalah. Kenapa banyak masalah Bang? Ya karena bermasalah. Gua kipre juga loh. Ampun Bang. Intinya gini. Ya, itu semua diawali dari orang yang memiliki ijazah bermasalah. Oleh karenanya, negeri ini dan bangsa ini sekarang hingga sampai seterusnya akan selalu banyak masalah. Paham? Paham. Thank you. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen dan ada juga Dokter Tifa di sana. Saya kira apa yang menjadi penyampaian Dokter Tifa ini sangat luar biasa mengenai betapa berat beban yang dipikul oleh Pak Prabowo karena menggandeng seorang Gibran ini, dan tentunya lahir dari konstitusi yang diacak-acak oleh ayah dan pamannya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya up bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.